Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwati rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa beribadah di atas jalannya. Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan keistiqomahan kepada kita semua, sehingga dengan keistiqomahan itu moga-moga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, sehingga kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada Sayyidina wa Nabiyyina wa Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi, dan juga kepada keluarga beliau, wa alihi atau wa ala alihi, dan kepada sahabat-sahabat beliau, wa ashabihi, dan kepada setiap atau seluruh umat yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik, wa man tabi'ahu bi ihsanin, sampai hari kiamat kelak, ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa belajar dan terus belajar. Kita masih bisa hadir di kajian ini, sama-sama membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita dengan kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada pertemuan pekan lalu, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita telah
membaca hadis yang kedua dari Kitabul Jami', hadis yang berbicara tentang perkara yang bisa membuat kita menjadi hamba yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita berbicara tentang dunia, maka kita dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk melihat kepada mereka yang berada di bawah kita. Kita diperintahkan untuk membandingkan diri kita dengan mereka yang lebih rendah derajatnya daripada kita, yang lebih sengsara hidupnya daripada kita, yang lebih menderita keadaannya daripada kita. Namun ketika kita berbicara tentang akhirat, maka sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Artinya kita diperintahkan untuk melihat kepada mereka yang berada di atas kita, sehingga apa? Kita mudah atau bisa termotivasi, bisa bersungguh-sungguh kembali di dalam beramal saleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari ini jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum ajma'in, kita akan membaca hadis yang keberapa? Hadis yang ketiga. Dan hadis yang ketiga ini jemaah sekalian berkaitan tentang perbedaan antara suatu kebaikan dan suatu keburukan. Sekali lagi, hadis yang ketiga ini berbicara tentang perbedaan antara suatu kebajikan dan kejelekan. Bisa difahami? Bisa difahami jemaah? Jadi bagaimana cara kita membedakan apa itu kebaikan dan apa itu keburukan? Dan ternyata jemaah sekalian, Rasulullah SAW telah memberikan kita petunjuk. Inilah kebaikan itu. Dan inilah keburukan itu. Inilah parameter dari sebuah kebaikan dan inilah parameter dari sebuah keburukan. Kita hidup di dunia ini jemaah sekalian tidak lepas dari yang namanya pilihan. Iya tidak? Contohnya misal di Masjid Al-Badar ini ada jamaah. Dan juga di belakang sana ada jamaah. Di masjid boarding, anak-anak kita yang tinggal di pondok sana, ada jamaah. Dan di maghrib hari ini, tanggal 1 Dzulhijjah 1445 Hijriah, ana memilih berjamaah di Masjid Al-Badar. Begitu juga dengan salat Isya insyaallah ta'ala. Insyaallah ta'ala. Atau misalkan jalur yang menghubungkan rumah di belakang dengan Masjid Al-Badar kurang lebih ada dua, selatan dan utara. Dan ternyata malam hari ini Anda memilih yang selatan. Jadi itulah pilihan hidup jemaah. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Begitu juga di dalam kita beragama. Kita memilih apakah kita ingin sholat atau tidak. Apakah kita ingin berbagi atau tidak. Apakah kita ingin melakukan kebaikan atau keburukan. Apakah kita ingin melakukan atau membantu orang lain atau kita ingin menyakiti orang lain. Jadi inilah pilihan hidup yang harus kita pilih. Tapi ingat jemaah, setiap pilihan yang kita pilih itu memiliki konsekuensinya nanti di akhirat. Sekarang di dunia kita memilih jemaah sekalian, tapi nanti kita akan mendapatkan hasilnya di akhirat. Ketika kita memilih di dunia ini jemaah sekalian, pada hakikatnya sekarang ini jemaah kita sedang memilih di mana tempat kita nanti di akhirat. Itu maksudnya. Apakah kita menjadikan diri kita ini layak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala atau ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Jadi itulah pilihan jemaah. Bagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafur." Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menunjuki manusia itu jalan. Artinya di sini ada dua pilihan jemaah.
Apakah kita ingin mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala ataukah kita ingin mengikuti jalan selain jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Imma syakira wa imma kafura. Apakah kita ingin bersyukur kepada Allah ataukah kita ingin kufur dengan kita memilih jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi pilihan yang harus kita pilih jemaah. Mau tidak mau jemaah. Kalau kita tidak mau memilih jemaah sekalian, maka itu seperti orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia, apakah mereka bisa memilih? Nah, ketika dia dimandikan misalkan oleh si A atau disolatkan oleh si B, apakah dia bisa memprotes jemaah sekalian, kenapa saya disolatkan oleh si A, kemudian kemudian dimandikan oleh si, atau sebaliknya tadi disolatkan oleh si B, kemudian dimandikan oleh si A? Bisakah? Tentu tidak. Karena dia tidak lagi di dunia. Kalau kita sekarang masih di dunia, maka masih bisa memilih. Maka bersyukurlah jemaah. Artinya kita masih memiliki kesempatan untuk menambah amal soleh kita, memperbaiki perbuatan kita, menambah pundi-pundi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah jemaah, di antara hidup itu pilihan, kita juga memilih mana itu kebaikan dan mana keburukan. Dan di dalam hadis yang ketiga ini jemaah sekalian mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita mengetahui itu kebaikan atau keburukan. Mohon maaf jemaah, kalau misal kita awam sekali, tidak tahu ilmunya, apakah ini baik atau buruk, tapi paling tidak jemaah sekalian kita mengenali ciri, indikator, inilah kebaikan itu dan inilah keburukan itu. Sehingga setelah kita kajian malam hari ini jemaah sekalian, kita lebih peka untuk bisa membedakan yang mana itu kebaikan, yang dengan itu jemaah sekalian kita bisa mengamalkan, dan yang kita juga lebih peka mengenal atau membedakan inilah keburukan itu, dan kita dengannya jemaah sekalian akan meninggalkannya. Paham maksud ana jemaah? Paham insyaallah? Insyaallah. Hadis ini jemaah sekalian diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia, siapa? Nawas ibnu Sam'ah radhiyallahu taala anhu. Jadi ternyata di dalam riwayat ini jemaah sekalian, Nawas itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita semua jemaah bahwasanya dia dan para sahabat yang lainnya itu seringkali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengamalkan apa yang mereka ketahui tersebut, yang dengan itu jemaah sekalian bisa menjadikan kualitas keislaman mereka itu lebih baik. Inilah yang patut kita contoh jemaah. Apa itu? Haus akan ilmu, dan kita memiliki azam yang kuat, tekad yang kuat untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Jadi Nawas di sini jemaah sekalian bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa isi pertanyaannya? Siapa yang bisa baca hadisnya? Panas. Ada hadisnya? Tafadhal bacakan. La, baca dari awal. Nah. Aywa, asal. Ini isi pertanyaan Nawas bin Sam'ah. Aku bertanya, kata Nawas, kepada siapa? Rasulullah SAW tentang hakikat dari kebaikan dan keburukan. Ini isi pertanyaan Nawas. Apa itu kebaikan dan apa itu dosa? Itu maksudnya jemaah. Dan pada saat itu dijawab oleh Rasulullah SAW pertama dengan jawaban yang singkat. Kalau antum baca hadisnya, ada hadisnya di tangan antum jemaah sekalian, akan antum tahu apa itu jawaban Rasulullah. Intinya jawaban itu jemaah sekalian singkat. Maka ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian salah satu mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan banyak mukjizat. Banyak sekali mukjizat, dan mukjizat yang paling agung, yang paling dahsyat yang diberikan kepada Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Hasantum, Al-Quran.
Dan di antara mukjizat yang diberikan kepada beliau adalah jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Ya Abu Qayyum. Ayo ucapan asal. Ucapan hadis. Ucapan hadis yang bagaimana? Nasitu. Akhlak yang mulia, ahsanta. Masih keliru. Ayo Abu Faqih. Perkataan yang pendek. Ahsantu. Jadi Rasulullah SAW itu jemaah, ketika dia berbicara, itu bicaranya itu singkat, pendek, tapi maknanya itu sangat jauh, maknanya sangat luas. Singkat tapi padat. Buktinya apa? Buktinya jemaah sekalian, lihat kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama kita jemaah, khususnya kitab syarah hadis Rasulullah SAW. Hadis Bukhari misalnya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu disyarah oleh Imam Ibnu Hajar. Berapa jilid? Berapa jilid? 15 jilid. Tergantung lagi apa penerbitnya. Tapi yang masyhur itu 15 jilid. Itu berapa tahun disyarah jemaah? 25 tahun. Allahu Akbar. Bayangkan jemaah. Padahal hadis-hadis itu sangatlah pendek jemaah. Belum lagi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis diriwayat Imam Muslim jemaah sekalian 26 jilid. Yang disyarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bahkan Al-Imam An-Nawawi belum selesai mensyarah kitab sahihnya, Sahih Muslim, beliau sudah dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan jemaah, padahal hadis-hadisnya pendek. Inilah jemaah sekalian mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah, jawami'ul kalim, dan itu berbeda sekali dengan kita. Kita Masya Allah, omongannya berbelit-belit, mutar kiri, mutar kanan, tapi intinya satu titik. Ya enggak? Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia apa peribahasanya itu? Tong kosong nyaring, bunyinya nyaring. Sama enggak? Cuma berisik saja seperti itu jemaah. Iya enggak? Liyadzubillah. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau jangan sekali, ucapan beliau itu sedikit, ringkas, singkat, tapi maknanya Masya Allah, perlu disyarah, perlu didetailkan, perlu dijelaskan. Lihat contoh dari hadis yang ini jemaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang kebaikan dan keburukan, al-birru, kata beliau apa? Pak Nas? Husnul khuluq. La ilaha illallah. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah apa? Akhlak yang baik. Dua kata jemaah. Dua kata. Coba. Baik, kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan husnul khuluq ini jemaah? Akhlak yang mulia ini. Tidak lain dan tidak bukan jemaah sekalian, karena apa? Akhlak yang baik ini memiliki keistimewaan, kedudukan yang tinggi di dalam syariat Islam. Seperti halnya sabda Rasulullah SAW, al-hajju al-hajju haji jati, haji apa? Al-hajju al-hajju Arafah. Soalnya haji itu kata Rasulullah SAW adalah wukuf di Arafah. Tapi pertanyaannya jemaah, bukankah haji itu banyak ritual ibadahnya? Bahkan rukun haji itu kan lebih dari 3. Nah, ridha, sebutkan rukun haji. Tawaf apa? Tawaf banyak jemaah. Tawaf banyak. Kurang lebih ada berapa tawaf macam-macamnya itu? Kayaknya kita perlu umrah jemaah. Biar kita tahu, Kurang lebih ada 5 atau 6 disebutkan oleh para ulama. Tapi tawaf yang menjadi rukun ibadah haji itu apa? Tawaf
Al-ifa, al-ifadah. Nah, kemudian yang kedua, Pak Arif, kabar rukun haji. Wukuf di mana? Di Arafah. Arafah atau Muzdalifah? Arafah, Hasan. Terus yang ketiga, Pak Lalu. Diam. Hah? Hah? Tawaf. Sudah tadi tawaf. La. As-sa'i baina Safa wal Marwah. Kemudian yang berikutnya, ini yang paling utama dan paling pertama. Apa itu? Pak Lubis. Jumrah. Jamrah. La. Apa? Ihram. Ahsanta. Ihram. Tapi ihram yang dimaksud di sini bukan ihram memakai baju ihram, la. Tapi apa? Niat. Ahsan. Ahsan tuh. Jadi rukun-rukun haji ini banyak jemaah. Di antara yang disebut oleh orang itu tadi. Nah, tapi kenapa disebut oleh Rasulullah itu Allah sallallahu alaihi wasallam hanya satu? Al-Hajju Arafah. Tidak lain dan tidak bukan jemaah sekalian bahwasanya ibadah yang satu ini atau wukuf ini ya jemaah adalah inti atau bagian penting dari ibadah haji. Seperti itu juga tadi yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis Nawas bin Sam'an bahwasanya kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Dan kita tahu bahwasanya kebaikan itu sangatlah banyak. Tapi kenapa dikhususkan jemaah? Karena ini inti dan bagian terpenting di dalam syariat Islam. Makanya kita tidak heran jemaah sekalian ketika banyak sekali hadis yang berbicara tentang keagungan akhlak yang mulia. Siapa yang masih ingat jemaah sekalian? Sering disampaikan. Hadis tentang keutamaan akhlak. Sering. Siapa yang terjemahannya saja tidak masalah. Mas Dennis. Nah, hadis tentang keutamaan akhlak yang mulia. Kata Rasulullah SAW di antaranya, "Laisa syai'un athqalu fil mizani min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan kebaikan seorang hamba nanti melebihi apa? Akhlak yang mulia. Inna rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajat as-sa'imil qa'im. Sesungguhnya seseorang itu bisa menggapai derajat orang yang berpuasa dan orang yang melakukan sholat malam dengan akhlaknya yang terpuji. Kemudian di dalam hadis yang lainnya kata Rasulullah, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqah. Sesungguhnya yang paling dekat nanti kedudukannya denganku kata Rasulullah SAW di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah. Aku menjamin kata Rasulullah di istana. Aku menjamin dibangunkan istana kata Rasulullah di atas surga bagi mereka yang memperbagus akhlaknya. Hadis-hadis yang banyak jemaah. Hadis-hadis yang banyak. Jadi kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya tadi bahwasanya kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Baik. Setelah kita ketahui parameter dari kebaikan itu adalah akhlak yang terpuji. Bagaimana cara kita mengetahui mana itu akhlak yang baik dan mana itu akhlak? Perhatikan jawabannya jemaah. Ketika kita berada di samping orang, kemudian orang tersebut nyaman dengan kita, merasa senang dengan kita, maka ketahuilah jemaah, akhlak yang sudah kita tujukan itu adalah akhlak yang baik. Tapi sebaliknya, kalau orang tersebut tidak nyaman, tidak suka berada di samping kita, maka berarti jemaah sekalian ada yang bermasalah dari diri kita, di dalam diri kita.
Ada yang bermasalah di dalam akhlak kita. Dan ketika akhlak itu sudah bermasalah, maka apa yang kita lakukan? Kebaikan atau keburukan? Keburukan. Gampang, Pak. Gampang enggak, jemaah? Hatta kita tidak tahu mana itu baik, mana itu buruk, jemaah. Tapi ketika kita tahu, orang tersebut tidak nyaman, orang tersebut nyaman. Kalau nyaman, kebaikan. Tidak nyaman, keburukan. Iya enggak? Iya enggak, jemaah? Nah, Pak Lubis, dulu Pak Lubis, agama mayoritas penduduk Indonesia ini apa? Nah, enggak. Kita tes guru sejarah. Hindu. Nah, ada istilah apa Pak Lubis? Ingatkan kita, tolong. Animisme, dinamisme. Nah, saudara Pak Lubis masih ingat? Tentu, anak berubah sejarah, Ustaz. Setelah itu datanglah apa? Pedagang dari Timur Tengah, tepatnya dari Indonesia untuk apa? Berdagang. Jadi mereka bawa barang dagangan dari negara mereka, kemudian mereka jual di Indonesia. Koreksi anak kalau salah, Pak Lubis. Nah, di sini antum guru anak. Nah, kemudian mereka jual di sini, Pak Lubis. Hasilnya mereka beli rempah-rempah dari Indonesia, kemudian mereka jual kembali di negara mereka. Seperti itu, Pak Lubis. Nah, jadi niat awal mereka itu berdagang, jemaah. Nah, tapi lambat laun, pelan tapi pasti, agama yang dibawa oleh para pedagang itu, jemaah sekalian, dikenal oleh penduduk tanah air ini. Mereka sudah mulai mengenal seperti itu agama bahkan banyak di antara mereka yang sudah memeluk agama Islam. Pertanyaannya, jemaah sekalian, sekali lagi, apakah niat mereka datang ke Indonesia untuk berdakwah? Nah, murni untuk berdagang. Iya enggak? Tapi mereka berdagang dengan apa? Kejujuran. Berdagang dengan tidak curang, tidak culas, tidak menipu, tidak mengurangi timbang. Akhirnya masyarakat pun suka dengan mereka, cinta dengan mereka. Apa istilahnya itu? Kepincut dengan mereka. Nah, kemudian apa? Lambat laun mereka mulai memeluk agama Islam. Itulah awalnya, jemaah. Awalnya. Jadi kebaikan itu, jemaah sekalian, itu bisa dilihat dari apa? Akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia ini, jemaah sekalian, bisa dirasakan oleh orang di sekitar kalau mereka nyaman dengan kita, walaupun mohon maaf jemaah, ya mungkin penampilan kita menakutkan seperti itu. Tapi kalau misalkan akhlak yang kita bawa itu adalah akhlak yang mulia, mereka akan suka dengan kita, nyaman dengan kita, jemaah. Subhanallah. Kalau bahasanya sekarang itu, kecantikan yang muncul dari apa? Perilaku kita. Aura seperti itu. Nah, jadi percuma kita merawat wajah kita, pakai skincare, mengglowingkan wajah kita sama sekali, tapi akhlak kita waliyatubillah tidak ada tata krama dan sopan santun yang baik. Tentu orang-orang yang berada di sekitar kita juga tidak akan merasa nyaman dengan kehadiran kita. Berbeda dengan agama yang dibawa oleh penjajah. Kalau tidak salah Pak Lubis, penjajah itu membawa berapa misi? Ayo Pak Lubis. 3 asal. Yang pertama, kejayaan. Apa kejayaan itu? Glory. Gold, gospel, glory. Gold itu apa? Mereka mencari tambak emas, mencari rempah-rempah kekayaan. Glory, ada misi suci yang mereka bawa, yaitu menyebarkan agama mereka. Glory, mereka ingin, kalau bahasanya sekarang ini, menegakkan khilafah. Seperti itu jemaah. Kejayaan mereka. Berbeda dengan mereka, para pedagang yang hanya datang itu ke Indonesia untuk berdagang. Mereka bawa jualan, kemudian mereka jual, kemudian mereka beli dari Indonesia, lalu mereka jual di negara mereka. Iya enggak? Nah, jadi inilah jemaah sekalian, kemuliaan akhlak yang dituntunkan oleh Islam kepada pemeluknya. Pertanyaannya sekarang Abu Qayyim, apakah kita sudah menerapkan akhlak ini di dalam kehidupan kita? Bagaimanakah kondisi akhlak yang terpuji itu dalam diri kita, jemaah?
Kata Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana khuluqul Quran. Artinya apa? Tindak tanduk Rasulullah, tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa menghiasi hidup beliau dengan adab-adab atau tuntunan-tuntunan yang ada di dalam Al-Quran. Beliau senantiasa berusaha untuk mengamalkan Al-Quran itu jemaah. Sehingga itu menjadi apa? Kebiasaan, tabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlak yang mulia. Dan percayalah jemaah, ketahuilah, akhlak yang mulia itu memiliki 3 poros. Akhlak yang mulia itu memiliki apa? 3 poros. Kita tidak dikatakan sebagai hamba yang berakhlak mulia kalau kita tidak mengamalkan 3 poros ini. Poros yang pertama jemaah sekalian, supaya kita bisa menjadi hamba yang berakhlak mulia, kita harus pertama kali jemaah berakhlak kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga akhlak kita. Bagaimana caranya? Kita menjaga ibadah kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan syirik. Percuma jemaah kita sering berbagi, percuma jemaah sekalian kita sering menolong orang lain, sering tersenyum, tapi ternyata kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita. Percuma itu jemaah. Ini yang harus ada jemaah. Poros yang pertama itu kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan ini, memberikan kita rezeki, memberikan kita kemudahan, kelancaran, jaminan hidup kita. Ini harus ada sekali lagi jemaah. Kemudian yang kedua jemaah, kita berakhlak kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita berakhlak kepada Rasulullah? Tentunya kita menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di tempat yang semestinya. Tidak kita berbuat gulu kepada beliau, dan juga kita tidak tafrid. Apa itu tafrid? Menyepelekan beliau. Makanya kalau kita perhatikan jemaah, khususnya di dalam hadis-hadis Rasulullah, ketika beliau menyebutkan namanya, contoh misalkan, wa asyhadu anna Muhammadan, biasanya ada 2 sifat yang disebutkan. Apa itu? Abduhu wa rasuluhu. Kenapa jemaah sekalian ini selalu digandengkan? Ini ada isyarat, pesan yang ingin disampaikan. Apa itu? Abd. Apa artinya abd? Hambanya, rasuluhu, utusannya. Jadi ketika Rasulullah SAW menyebutkan beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, beliau ingin jamaah sekalian kita berakhlak mulia supaya kita tidak gulu kepada beliau. Nah, beliau adalah hamba yang dicipta. Saudara, apakah hamba yang dicipta pantas untuk disembah? Siapa yang disembah? Yang mencipta. Saudara. Tapi terkadang jemaah sekalian banyak di antara kaum muslimin yang sadar atau tidak sadar, ngerti atau tidak ngerti jemaah sekalian, mereka ketika mintanya kepada siapa? Nabi. Ketika sumpah, ini sering anda dengar ini jemaah, sumpahnya kepada siapa? Ya Muhammad. Ya Muhammad. Nah, ini tidak boleh jemaah. Bahkan ini termasuk dari perbuatan syirik. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sumpah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan sifat yang kedua, wa rasuluhu. Artinya jemaah sekalian, betul dia hamba, tapi dia adalah utusan Allah. Tidak boleh kita sepelekan, tidak boleh kita remehkan. Beliau adalah utusan Allah. Begitu juga di dalam kita menyikapi jemaah Nabi siapa? Isa alaihissalam. Sebagian kaum mengatakan Nabi Isa itu adalah apa? Tuhan. Sebagian yang lain mengatakan siapa? Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Nah, itu keyakinan yang sama dari madhab yang pertama. Anak dari hasil zina. Orang-orang Yahudi katakan seperti itu. Iya nah. Nah, tapi umat Islam tidak. Mereka tidak katakan Nabi Isa Tuhan, dan mereka tidak katakan ini Nabi Isa ini anak dari hasil zina. Akan tetapi dia ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke rahimnya siapa? Maryam. Jadi ini adab yang kedua yang harus ada pada diri kita jemaah sekalian. Poros yang kedua ini kita berakhlak kepada Rasulullah. Artinya apa? Kita mengimani apa yang dibawa oleh beliau.
tasdiquhu fima akhbara wa apa jemaah? Usul salatah ini. Membenarkan apa yang disampaikan. Mengerjakan apa yang, meninggalkan apa yang dilarang. Dan perhatikan, catat baik-baik, dan kita tidak boleh gulu terhadap apa yang lekat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberat apapun masalah kita jamaah sekalian, jangan minta kepada Rasulullah, tapi mintalah kepada Allah. Seberat apapun tantangan hidup kita, jangan minta kepada Rasulullah, tapi adukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poros yang kedua dari akhlak yang mulia. Mungkin kita azan dulu jemaah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Baik, setelah kita menyebutkan poros yang kedua jemaah sekalian, adapun poros yang ketiga dari akhlak yang mulia adalah kita berakhlak mulia kepada sesama. Kita berakhlak mulia kepada orang tua kita, berakhlak mulia kepada saudara-saudari kita, kita berakhlak mulia kepada karib kerabat kita, kita berakhlak mulia kepada tetangga kita. Bahkan kita diperintahkan juga untuk berakhlak mulia kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagai contoh jemaah sekalian, ketika kita menyembelih, Rasulullah SAW menyebutkan, wa idza dzabhtum fa ahsinu az-dzibhata. Apabila kalian menyembelih maka perbaikilah cara menyembelih kalian. Bagaimana cara kita memperbaiki cara menyembelih kita jemaah? Pertama, tajamkan pisau itu jemaah. Dan ketika kita menajamkan pisau, jangan kita menajamkannya depan hewan yang akan disembelih. Jangan karena tidak ada waktu, ya, terburu-buru, tidak ada alat untuk asah, akhirnya kita menyembelih ayam atau kambing itu jemaah sekalian dengan pisau atau alat sembelih yang tumpul. La haula wala quwata illa billah. Sakit dia jemaah. Kemudian juga di antara akhlak yang mulia terhadap hewan yang disembelih jemaah sekalian, tidak kita menyembelih depan teman-temannya yang lain. Ini diperhatikan jemaah sekalian. Lebih-lebih lagi sebentar lagi kita ini akan melangsungkan ibadah kurban. Jadi kita berusaha untuk berlaku baik, berakhlak mulia kepada semua makhluk. Ini yang pertama jemaah. Inilah kebaikan itu. Parameternya adalah apa? Akhlak yang mulia. Yang kedua kata Rasulullah SAW, Pak Nas, wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali' alaihi nas. Perhatikan jemaah. Dan keburukan itu kata Rasulullah adalah sesuatu yang menimbulkan kegelisahan di dalam hati, yang menimbulkan kebimbangan, kekhawatiran, ada gejolak di dalam hati kita jemaah sekalian. Ketika kita melakukan sesuatu Pak Abu Qayyim, kemudian setelah kita melakukannya ada rasa cemas, gelisah, khawatir, takut, maka itu jangan-jangan yang antum perbuat adalah keburukan. Wa karihta an yattali' alaihi nas. Dan ketika engkau melakukan perbuatan tersebut, engkau tidak suka, engkau benci. Ketika itu dilihat, diketahui, didengar oleh orang lain, maka jangan-jangan apa yang engkau lakukan itu adalah dosa dan kemaksiatan. Itu parameternya jemaah. Jadi keburukan kata Rasulullah SAW, ma haka fi nafsika, di dalam riwayat yang dibacakan tadi, fi sadrika wa karihta an yattali' alaihi nas. Ketika muncul setelah kita melakukan suatu perbuatan ada rasa khawatir, cemas, bimbang, gelisah. Kemudian kita tidak suka kalau apa yang kita perbuat itu dilihat oleh orang lain. Jadi inilah jemaah sekalian gambaran petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita menilai mana itu kebaikan dan mana itu keburukan. Gampang atau tidak? Gampang atau tidak? Gampang. Baik. Sekarang Pak Syahrin, bagaimana cara kita menilai kebaikan? Dari mana kita tahu bahwasanya itu kebaikan? Ayo, kita merasa nyaman dengan orang yang di samping kita. Ahsantum. Jadi apa yang dilakukan oleh orang yang di samping antum itu adalah akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu adalah parameter dari kebaikan ketika kita melakukannya. Nah, Pak Rodi, bagaimana cara kita menilai keburukan?
tidak senang pada kita. Dan barusan barusan ini, dan Parosi. Dan tidak nyaman. Tadi merasa gelisah. Nah, tidak nyaman. Tidak apa lagi? Ayo. Kemudian kita tidak senang ketika perbuatan itu dilihat oleh orang lain. Nah, itulah keburukan jamaah sekalian. Karena apa? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan fitrah kita. Apa fitrah kita jemaah? Berbuat baik. Fitrah kita kan beriman, ya enggak? Ya, fitrah kita kan bertauhid. Jadi paham Pak Odi? Inilah petunjuk. Ketika kita ingin tahu apakah perbuatan ini baik atau buruk. Nah, tentunya jemaah sekalian, para ulama kita memberikan definisi yang banyak tentang kebaikan dan keburukan ini. Di antaranya, misal apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Kata beliau, kebaikan itu jemaah sekalian adalah badzul ma'ruf. Kita ringan tangan untuk membantu saudara kita. Wa kaful adha. Kita menahan diri untuk menyakiti saudara kita. Wa talaqatul wajh. Dan kita mudah tersenyum. Ini juga termasuk akhlak yang baik, akhlak yang mulia jemaah sekalian. Dan definisi-definisi yang lainnya, kebaikan itu adalah lemah lembut, kebaikan itu adalah berlaku adil, kebaikan itu adalah berkata jujur, kebaikan itu adalah segala sesuatu yang proporsional di dalam muamalah, dan definisi-definisi yang lainnya. Tapi kata Rasulullah SAW dengan dua kata tadi jemaah sekalian, dan kita cukupkan itu, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Apa yang dinilai baik oleh masyarakat, itulah kebaikan. Apa yang dinilai baik oleh orang yang banyak, itulah kebaikan. Makanya kata Imam sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, apa yang dilihat oleh orang-orang yang beriman itu baik, maka itu adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apa yang dilihat oleh orang-orang yang beriman itu buruk, maka itu adalah keburukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah jemaah sekalian, kita semua ini adalah hamba atau umat yang paling beruntung. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita ini panutan yang terbaik, role model. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita kalau bahasa orang itu ATM, tapi kita tidak. AT saja. Apa ATM itu? Amati, tiru, modifikasi. Kalau kita nggak boleh yang ketiganya jemaah, AT saja, bukan AT apa lagi? Nah, amati dan tinggal kita tiru saja jemaah. Kita terapkan saja di dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjadi hamba yang berakhlak mulia, hamba muslim yang sebenar-benarnya, hamba yang baik di hadapan Allah dan juga baik di hadapan manusia. Ini yang harus kita camkan jemaah. Kita hiasi diri kita ini dengan apa? Akhlak yang mulia. Dimanapun kita berada jemaah, dimanapun kita berada, kita hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Nah, karena akhlak yang mulia ini akan terpancar jemaah sekalian dari diri kita. Apa ibaratnya seperti apa? Mutiara itu. Kalau kita simpan mutiara di rumah, dia tetap mutiara. Di got dia tetap juga mutiara. Berbeda dengan apa? Sebuah keburukan atau dosa. Dosa dan keburukan ini akan memberikan pengaruh jemaah. Mempengaruhi hati kita. Hati kita akan sempit, hati kita akan was-was, hati kita akan cemas, hati kita akan gelisah, ada gejolak. Dan kita tidak suka kalau itu dilihat oleh orang lain. Kita cenderung jamaah sekalian untuk menyembunyikan keburukan itu, kebusukan itu jamaah sekalian. Tapi ingat, tidak ada keburukan, kebusukan yang ditutupi dengan sempurna. Sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, pasti baunya itu akan tercium juga. Mungkin hari ini tidak mungkin besok, lusa.
Hari ini mungkin masih kita bisa menutupinya, bisa melakukan pencitraan dan seterusnya, tapi besok lusa, siapa yang bisa menjamin jemaah sekalian? Maka tidak ada kata kecuali kita berakhlak mulia jemaah. Jangan kita berakhlak dengan akhlak yang buruk. Perhatikan sekali lagi jemaah sekalian, ya, perbedaan tadi antara kebaikan dan keburukan. Hah? Itu? Jadi kebaikan itu jemaah sekalian ketika kita melakukannya, ya kita ada perasaan tidak ada perasaan gelisah, ya, tidak ada perasaan cemas, was-was, dan kita senang, bahagia di dalam melakukannya jemaah. Tapi kalau keburukan tadi jemaah sekalian, ketika kita melakukannya, oh banyak sekali perasaan-perasaan yang buruk yang muncul. Nah maka itu adalah keburukan. Bisa dipahami insyaallah? Bisa insyaallah? Insyaallah. Baik, berarti kita insyaallah taala besok atau setelah Id mungkin jemaah, setelah Id. Nah, setelah Id kita akan lanjutkan dengan hadis yang keberapa? Hadis yang keempat. Insyaallah taala. Bisa difahami? Bisa difahami jemaah? Apa yang kita minta setelah kita fahami? Amalkan. Barakallahu fikum. Mungkin ini dari anak jemaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.